미쳤지, 너한테. Keberhasilan Gwon dalam menyelamatkan Do-hee sampai membuat wanita yang katanya Tuhan ini tidak mempercayainya. Ternyata kekuatan demon bisa kembali tanpa harus ada yang mati, dan Gwon mampu menyelamatkan wanita yang ia cintai. 타투가 돌아왔어. 됐네. Akhirnya, keadaan kembali seperti semula. Gwon bisa terus menjadi demon muda yang sempurna dan dapat menggunakan kekuatannya kembali. Saat ia sedang menselebrasikan keadaannya, Do-hee yang dari tadi memandangi perilaku suaminya itu berkata jika ia ingin kembali bekerja. Gwon sudah bilang istrinya itu harus beristirahat karena kemarin ia sempat cedera. Namun, Do-hee tidak ingin lama-lama berbaring di tempat tidur saja. Ia harus kembali ke kantor karena tanggung jawabnya kepada perusahaan. Gwon lalu berkata istrinya itu sedang kerasukan hantu pekerja sehingga pikirannya hanya bekerja terus-terusan. Gwon lalu menggendong Do-hee dan membawanya kembali beristirahat. Meskipun keadaan Do-hee baik-baik saja karena Gwon telah memulihkannya, tapi Gwon khawatir dengan kejadian di pom bensin kemarin. Ia nyaris saja kehilangan Do-hee untuk selama-lamanya. 그러면 우리 서로를 잃을 뻔했네. Namun Do-hee tetap harus pergi bekerja. Jadi sebelum kerja, Do-hee harus bersiap terlebih dahulu. Do-hee pun menyuruh Gwon untuk segera bersiap-siap juga agar mereka berdua tidak terlambat. Tapi menurut Gwon itu saat dia tidak ada kekuatan. Sekarang dengan sekali jentikan jarinya, ia dan Do-hee sudah berganti pakaian untuk bekerja. Dan tidak lupa, Gwon merubah style mereka berdua dengan pakaian couple. 나 커플룩 좋아하네. Tapi sebelum ke kantor, Gwon ingin menemui wanita Tuhan itu terlebih dahulu. Niatnya ingin pamer dan memperlihatkan jika dirinya dan Do-hee masih bisa bersama. Do-hee awalnya bingung siapa wanita itu, sampai akhirnya Do-hee tahu jika wanita itu adalah bosnya Gwon alias Tuhan yang menciptakan demon. 신경 쓰지 마. 아니 저 사람이? Sementara itu, Noh Suk-min akhirnya tahu jika Gwon dan Do-hee selamat dari insiden tersebut. Rupanya, iblis yang berwujud manusia serakah ini lebih mementingkan hal tersebut ketimbang kondisi putranya yang masih belum kita ketahui. Setelah Gwon mengantar istrinya ke kantor, ia pun memutuskan pergi ke yayasannya dan di sana ia menyelesaikan pekerjaannya. Pak Bok-gyu akhirnya lega, tato dan juga kekuatan Gwon bisa kembali meskipun ia juga bingung bagaimana caranya. Gwon bingung dari mana Pak Bok-gyu tahu kekuatannya telah kembali. Setelah tahu dari Jin Gayong, raut wajah Gwon langsung masam. Ia bahkan enggan bertemu dengan wanita yang hampir saja meracuni pikiran istrinya. 이사장. 이사장, 왜 저렇게 화났어? Gwon lalu kembali mencari manusia yang membutuhkan kontrak darinya. Setelah sekian lama tidak mencari mangsa, kali ini Gwon menemukan satu orang pria tua yang ingin sekali istrinya yang menderita demensia ini ingat dengan dirinya. Pria itu rela menyerahkan jiwanya untuk pergi ke neraka asal wanita yang ia cintai ini mengingatnya. Karena istrinya hanya ingat dengan wajahnya saat masih muda. Gwon pun langsung mengabulkan keinginan pria tua tersebut. Dan akhirnya istrinya langsung mengenali suami yang ada di hadapannya itu. Namun sayang, setelah lega melihat suaminya dan suaminya lega melihat istrinya mengenalinya, istri dari pria tua itu justru berpulang. Hal tersebut membuat Gwon tiba-tiba menangis. Ia bingung mengapa ia bisa mengeluarkan air mata padahal sejak menjadi demon ia tidak pernah menangis. Gwon sampai berpikir air itu pasti keringat yang keluar dari matanya. 하찮기는 진짜. Setelah menyelesaikan misinya, Gwon kembali ke kantor Do-hee. Do-hee langsung mengajak suaminya itu untuk mencari pelaku yang menyebabkan insiden di pom bensin Sokho. Gwon bertanya siapa kira-kira orang-orang yang tahu mereka berdua pergi ke sana. Rupanya, selain Suk-hun dan juga Jin Gayong, ada Pak Bok-gyu dan sekretaris Shin. Gwon langsung curiga dengan sekretaris istrinya itu. Meski Do-hee berkata itu tidak mungkin karena sekretarisnya tidak mungkin mengkhianatinya. Tapi melihat gerak-gerik sekretaris Shin yang mencurigakan, Do-hee dan Gwon memutuskan untuk mengikuti kemana sekretarisnya itu pergi. Rupanya, sekretaris Shin menemui seorang pria di pinggiran Sungai Han. Do-hee dan Gwon pun mencoba mendekat, dan hal yang tidak terduga pun terjadi. Sekretaris Shin mencium pria tersebut secara brutal, dan lebih mengejutkannya lagi, pria itu adalah Pak
Pak Bokyu. Sungguh di luar dugaan. Rupanya selama ini, diam-diam Sekretaris Shin dan Pak Bokyu berkencan. Mana malam itu, Pak Bokyu membawakan sebuah cake yang bertuliskan 1.2 koma, kamu cantik, siapa yang punya? Hal ini terjadi saat Sekretaris Shin mabuk setelah minum-minum bersama Dohee tempo lalu. Dan karena tidak ada yang mengantarnya pulang, maka Gwon menyuruh Pak Bokyu untuk membawa Sekretaris Shin pulang ke rumahnya. Ternyata di sana Sekretaris Shin malah tidak mau pulang dan justru dia malah mencium Pak Bokyu dan berkata jika dia adalah jodohnya. Dari sana hubungan Sekretaris Dohee ini dan bawahan Gwon pun dimulai. Selain itu, rupanya Sekretaris Shin sudah mengetahui siapa Gwon sebenarnya dari Pak Bokyu. Ia bingung mengapa Gwon dan Dohee malah tetap naik mobil padahal mereka bisa pergi dari sini ke sana menggunakan kekuatan dari demon. Malam itu, Gwon tidak mau kalah. Ia juga ingin punya malam yang menggairahkan seperti Sekretaris Shin dan Pak Bokyu. Sehingga ia pun langsung mendekati istrinya dan siap-siap untuk menerkamnya. Setelah itu, Gwon dan Dohee tidur dengan nyenyak. Saat tidur, Gwon bermimpi tentang masa lalunya lagi. Kali ini ia memimpikan jika ia memberikan kalungnya kepada seorang wanita bernama Wolsim. Namun, meski sudah mengetahui nama wanita itu, tapi Gwon belum ingat bagaimana rupanya. Keesokan harinya, Gwon langsung mendatangi wanita Tuhan itu lagi. Gwon protes mengapa ia selalu memimpikan kehidupan manusianya. Dan siapa wanita bernama Wolsim. Tuhan yang enggan diganggu itu hanya berucap, ia tidak tahu. Mungkin itu karena sebenarnya Gwon ingin tetap menjadi manusia dan tidak ingin perasaan manusiawinya menghilang. Dan juga mungkin dulu Gwon ingin menghapus ingatan tentang wanita tersebut karena begitu menyakitkan. Wanita itu juga berkata, dua orang yang pernah bertemu karena ikatan takdir akan bertemu lagi dalam bentuk apapun. Sebab takdir akan selalu terulang. 인간적인 본능도 없고 운명은 반복되니까. Gwon bingung siapa sebenarnya Wolsim, wanita yang pandai menggunakan pedang dan memakai kalung miliknya. Apakah dia adalah Jin Gayong, artis dari teaternya yang terkenal dengan tarian pedangnya juga? Hari itu, Noh Suk-min datang ke kantor Dohee untuk membicarakan investasi. Ia ingin berinvestasi kepada perusahaan Mire F&B milik Dohee dan mengembangkan ke pasar luar negeri. Namun Dohee menolak karena ia tidak ingin punya hutang kepada siapapun, apalagi kepada Noh Suk-min. Lalu, Noh Suk-min memberikan foto Nyonya Jung dan orang tua kandung Dohee. Dohee agak sedih melihatnya, seakan teringat dengan masa lalu yang kelam saat ia kehilangan orang tuanya dan juga Nyonya Jung. Noh Suk-min berkata, meskipun mereka berdua berkonflik, tapi sebenarnya ia tetap menganggap Dohee sebagai keluarganya. 지금까지 묵힌 감정은 풀고. Lalu tiba-tiba Gwon datang. Ia menyindir Noh Suk-min jika dia adalah tamu yang tidak diundang. Noh Suk-min mencoba untuk tetap ramah. Gwon juga bagian dari keluarganya. Ia bingung harus memanggil Gwon apa. Gwon langsung menarik pipi Noh Suk-min. Ia ingin dipanggil kakak saja. Pada saat itu Noh Suk-min melihat tato di tangan Gwon. Artinya kekuatan Gwon telah kembali. 돌아왔구나. 저 사람은 왜 온 거야? 그러니까. Dohee lalu memperlihatkan foto keluarganya itu kepada Gwon dan bercerita jika dulu sewaktu ayah dan ibunya tewas, ia masih ingat saat itu di hari ulang tahunnya yang ke-11. Pada saat itu, ayahnya bersikeras untuk pergi ke kantor, padahal ia sudah merengek untuk tetap berada di rumah saja. Makanya, sekarang ia agak trauma. Jadi untuk itu, Dohee ingin Gwon berjanji untuk selalu berada di sampingnya dan tidak akan pergi meninggalkannya. 그러니까 혼자 멀리 가버린다는 말 하지 마. Lalu pada hari itu, Suk-hun datang ke kantor Dohee. Ia tidak percaya dengan kenyataan jika Gwon adalah seorang demon yang telah menjadi sosok malaikat yang selalu melindungi Dohee. Sepertinya Suk-hun pelan-pelan mulai membiasakan dirinya untuk melepas Dohee kepada Gwon. Dohee lalu bercerita jika barusan Noh Suk-min kemari untuk berinvestasi. Mereka berdua curiga tidak biasanya Noh Suk-min bersikap seperti itu tanpa tujuan apapun. Maka dari itu, Suk-hun berencana untuk mengoreknya dan ia berencana untuk bersikap lugu untuk mendapatkan info dari mereka. 내가 잘하는 거 있잖아. 속 없어 보이는 거. Suk-hun kemudian makan malam di rumah Noh Suk-min. Ia curiga karena di sana tidak ada Noh Do-kyung. Noh Suk-min berkata putranya itu sedang dinas keluar kota.
Tapi raut wajah Nok Suk-min dan istrinya tentu berkata lain. Pasti ada terjadi sesuatu kepada Noh Do-kyung. Di sana, Suk-hun berkata jika ia ingin berterus terang dan ingin bergabung dengan kakak sepupunya itu. Tapi sayang, Noh Suk-min sepertinya kurang mempercayai Suk-hun. Ia berkata saat ini ia ingin memperbaiki hubungannya dengan Do-hee. Saat Suk-hun pulang, ia langsung memberitahukan kepada Do-hee jika ada yang aneh karena Do-kyung tidak ada di rumah itu. Dan saat ia mau pulang, ia melihat ada buku demon di rumah Noh Suk-min. Suk-hun tidak tahu jika ternyata Noh Suk-min tahu rencana Suk-hun lewat pantauan CCTV. Rupanya Noh Do-kyung juga selamat dari insiden tersebut. Ia sempat melarikan diri sebelum kebakaran semakin parah. Menurut ayahnya, Noh Do-kyung telah gagal untuk membuktikan dirinya. Ia ingin putranya itu menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Meskipun Noh Do-kyung banyak melakukan kesalahan, ayahnya akan memaafkan Do-kyung karena ia adalah putra satu-satunya. 급한 치료 끝나는 대로 자수하자. Setelah mendapatkan informasi dari Suk-hun, Gwon dan Do-hee masuk ke ruangan di rumah Nok Suk-min dan mencari buku tersebut. Aksi mereka hampir ketahuan oleh Kim Se-ra, istrinya Noh Suk-min, karena suara Gwon terlalu berisik. Saat mereka berdua bersembunyi, Gwon malah menemukan ponselnya Gwang Ki-chul, penjahat bertopeng kaki tangan Noh Suk-min yang dibunuh. Do-hee lalu berpikir untuk mencari lokasi Noh Do-kyung terlebih dahulu. Gwon pun menjentikan jarinya dan mereka berdua sampai di lokasi di mana Do-kyung berada, yaitu kantor polisi. Rupanya, Do-kyung sudah datang ke kantor polisi untuk menyerahkan dirinya. Ia mengaku telah membunuh semua orang, termasuk neneknya sendiri, Nyonya Jung. 네? 내가 죽였다고. Do-hee dan Gwon langsung mendatangi Do-kyung. Benarkah dia melakukan semua itu termasuk membunuh Nyonya Ju, neneknya sendiri? Do-kyung hanya bilang ia hanya menuruti perintah, yaitu perintah dari iblis yang bersemayam di dalam dirinya. Melihat ada Gwon di sana, Do-kyung pun ingin membuat kontrak. Ia ingin semua orang mati dibakar kecuali dirinya. Tentu saja Gwon menolak. Sebagai demon, ia juga pilih-pilih manusia. Ia lebih mementingkan kondisi Do-hee yang sedang histeris setelah tahu siapa yang menyebabkan Nyonya Ju tewas. 불에 타 죽으면 그제야 회개하게. Penangkapan Do-kyung pun telah diketahui oleh Noh Suk-min dan istrinya. Istrinya tidak bisa apa-apa karena takut dengan suaminya. Ia hanya ingin putranya itu cepat dibebaskan karena kondisinya tidak sehat. Noh Suk-min malah menyalahkan istrinya karena jika Do-kyung dibebaskan akan membuat mereka sekeluarga malu karena istrinya itu telah melahirkan seorang iblis. 물을 낳고 키운 책임을 당신한테 물을까? Pada saat itu, Do-hee tidak percaya jika Nyonya Ju dibunuh oleh Do-kyung. Jika melihat kondisi mental Do-kyung yang terganggu, sepertinya ia bakalan bebas dan akan ditaruh di rumah sakit jiwa. Suk-hun berkata, sebaiknya mereka menunggu keputusan dari polisi terlebih dahulu. Lalu, setelah itu Suk-hun mengajak Gwon untuk minum bersama. Sementara Do-hee bertemu dengan Jin Ga-young. Suk-hun bertanya kepada Gwon, apa Gwon mencintai Do-hee? Saat ini, Suk-hun berusaha untuk mempercayai Gwon. Gwon bilang awalnya ia benci, lebih tepatnya jijik melihat manusia. Tapi setelah bertemu dengan Do-hee, ternyata manusia ada sisi manisnya juga. Tapi tidak dengan Suk-hun. Suk-hun tidak percaya. Dulu ia kira Do-hee bakal menikah dengan anak nakal. Tapi ternyata ia malah menikah dengan seorang demon. Tapi meskipun demon, ia justru merasa lebih tenang. Do-hee berada di sisi Gwon. Gwon pun lega. Akhirnya Suk-hun percaya kepadanya. Ia memohon kepada Suk-hun untuk tidak datang mencarinya lagi. Suk-hun menolak. Ia akan terus memantau Gwon dan mengawasi bagaimana Gwon memperlakukan Do-hee. 진짜 사촌도 아닌 주제. Sementara itu, Do-hee kira Jin Ga-young datang menemuinya untuk minta maaf kepadanya. Rupanya ia salah. Meski ia merasa bersalah, kata maaf itu terasa keluh untuk dikatakan oleh Jin Ga-young, sehingga ia menyuruh Do-hee untuk langsung menamparnya saja. Do-hee enggan melakukannya karena ia sudah tidak punya tenaga mengurus hal yang sepele seperti ini. Jin Ga-young ingin Do-hee melupakan semua yang terjadi dan beraktivitas seperti biasa agar Gwon bisa hidup lebih tenang. Sepertinya Jin Ga-young mulai rela melepaskan Gwon. Ia pun bercerita kenapa
kenapa ia bisa terobsesi kepada Gwon. Ia menganggap Gwon sebagai malaikat karena dulu hidupnya bagai neraka. Ibaratnya, Gwon adalah induk ayam yang selalu ia ikuti. Dan sekarang, Jin Gayong iri dengan Dohee. Karena Dohee bisa mengorbankan dirinya untuk Gwon, ia merasa bersalah kepada Dohee. Ia ingin Dohee jangan bersikap baik kepadanya, karena sepertinya ia akan terkesan lebih jahat lagi. 나쁘잖아요. 그리고 나 사과한 거 아니에요? Setelah mengantar Sukhun pulang ke rumahnya, Gwon pulang ke rumah dan mendapat bau alkohol pada istrinya. Ia bertanya kapan istrinya pergi minum-minum. Namun Dohee enggan memberitahukan kepada Gwon. Gwon berkata, Dohee boleh saja minum-minum, asal jangan minum dikala ia sedang sedih, karena Gwon akan lebih sedih lagi. Malam itu, saat mereka berdua tidur, Gwon lagi-lagi mimpi saat ia masih menjadi manusia. Di sana dengan jelas, Gwon melihat wajah wanita ahli pedang yang ia beri kalung miliknya itu bernama Wolsim, mirip dengan Dohee. Namun, di sana kebahagiaan Gwon seketika lenyap saat Gwon membunuh semua orang, termasuk membunuh wanita yang ia cintai itu. Mengapa Gwon membunuh semua orang di masa itu, sehingga membuatnya menjadi sosok demon? Apakah takdir mereka berdua akan terulang lagi di masa ini? 내가 죽였어.